Ketika masing-masing dari kita sama-sama mencintai, kita akan menganggap bahwa diri kita adalah objek, atau kita akan mengobjektifkan diri kita sendiri, sehingga subjektivitas kita hilang. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat kalian para pejuang cinta yang mendengarkan podcast ini, semoga selalu diberikan perlindungan dan rahmat oleh Tuhan Yang Maha Esa. Siapa nih di antara kalian yang pernah mengkritisi tentang tujuan pacaran? Kan kebanyakan nih dari kita ya, pacaran itu karena gengsi jomblo. Karena kesepian, nggak ada temen ngobrol, temen curhat, dan lain sebagainya. Pacaran karena pengen ngerasain doang kayak orang-orang. Atau yang paling umum adalah pacaran karena memang cinta. Pertanyaannya cinta atau nafsu tuh? Hidup tanpa pacaran kita masih tetap bisa. Tapi kalau hidup tanpa cinta hasilnya bakal hampa. Setidaknya itu yang diucapkan oleh para filsuf terkenal dan pujangga-pujangga cinta di luar sana. Dan gua setuju akan hal itu. Tapi untuk mengetahui tujuan kita memutuskan untuk pacaran ini juga hal yang penting ya, tentu aja. Penting untuk diketahui dengan jelas agar kiranya kita nggak terjebak dalam kebucinan. Langsung aja bagi yang penasaran, so mari kita mulai. Di video kali ini gue bakal kasih dua perspektif tentang pacaran dan cinta, serta alasan kenapa lu suka dan cinta. Gue teringat dengan teorinya Jean-Paul Sartre, ya, seorang filsuf berkebangsaan Prancis yang punya gagasan tentang eksistensialis. Simpelnya, beliau punya teori bahwa cinta itu isinya konflik. Cinta itu adalah konflik. Beliau juga menulis di beberapa bukunya bahwa cinta itu adalah paradoks. Tapi yang gua mau titik beratkan di sini adalah cinta itu konflik. Seenggaknya kalian harus sadar dulu akan hal ini ya. Kenapa Jean-Paul Sartre itu mengatakan bahwa cinta itu konflik? Karena ketika masing-masing dari kita sama-sama mencintai, kita akan menganggap bahwa diri kita adalah objek. Atau kita akan mengobjektifkan diri kita sendiri, sehingga subjektivitas kita hilang. Wah, gimana tuh bang? Nggak ngerti gua. Jangan berat-berat bang bahasanya. Tenang ya, kalau di Satelit Cinta pasti gue jelasin secara simpel, pakai bahasa kampung malah kalau perlu. Intinya gini, di saat kita mencintai, entah kenapa, kebanyakan dari kita selalu menganggap bahwa kita adalah objek yang harus dicintai. Ini gue pelan-pelan jelasinnya. Masing-masing dari kita yang mencintai selalu menginginkan agar kitanya dicintai. Sehingga kita lupa dengan subjektivitas bahwa kita adalah pelaku yang memberi atau yang mencintai. Inilah yang menjadi konflik. Jadi kalau kalian pengen pacaran tapi kalian gak mau dengan konfliknya, mending gak usah. Karena masing-masing dari kalian pastinya akan saling menuntut. Kamu hargai perasaan aku ya, kamu tuh nggak boleh ngobrol lama-lama sama temen cewek kamu. Kenapa pas aku bilang kangen, kamu nggak bilang kangen juga? Terus abis itu ngambek. Nah itu contoh kecil doang ya, bahwa cinta itu pasti ada konflik di dalamnya. Karena mengobjektifkan satu sama lain. Mungkin nggak bang kalau tuntutan itu ternyata cocok untuk kita? Mungkin, tapi kemungkinan itu sangat kecil. Karena kalian dibesarkan dari dua keluarga yang berbeda, dari dua rumah yang berbeda, dari dua kebiasaan yang berbeda sedari kecil. Bagi kalian yang tidak terbiasa dengan perbedaan, gue bisa pastikan hubungan kalian isinya pasti berantem mulu, ya kan? Jadi, sangat kuat potensinya kalian akan berkonflik dengan orang yang coba kalian tuntut. Kan berkali-kali udah gue bilang bahwa cinta itu isinya tuntutan. Sekarang kita saling jujur aja nih ya, saling jujur aja, biar lebih plong gitu. Benar atau salah ketika kalian mengaku mencintai, yang kalian pikirkan adalah gimana caranya biar gue dicintai. Akhirnya yang kalian lakukan adalah, dan yang kalian pikirkan adalah tentang bagaimana caranya dia suka sama lu. Tentang apa yang dia sukai, lu juga harus suka. Bener nggak?
Karena posisinya lu sedang menjadikan diri lu objek yang harus dicintai, sehingga subjektivitas lu bakal hilang, atau simpelnya lu bakal kehilangan jati diri. Makanya di video-video gue sebelumnya, gue selalu ngomel tentang mental laki-laki. Karena laki-laki diciptakan untuk menjadi pemimpin dan kalian harus kuat dengan gempuran cinta. Ini penting banget yang harus lu sadari bahwa cinta itu isinya konflik dan lu harus siap. Nah, umumnya lu dikatakan siap untuk berkomitmen ketika lu udah mapan, ketika lu udah matang secara finansial, dan matang secara kedewasaan, ya. Itulah sebab kenapa orang tua tuh biasanya ngata-ngatain cintanya anak kecil tuh cinta monyet. Karena apa? Karena mereka tahu endingnya. Lu masih jajan aja minta sama orang tua, udah panggil-panggil ayah bunda, ya kan? Nah, ketika mental dan kedewasaan lu udah terasah dengan baik dan finansial lu udah matang, itu bisa mempermudah komitmen gitu loh maksud gua. Meminimalisir percekcokan yang ada. Itu baru kita bahas tentang cinta sama dengan konflik ya. Belum lagi gua bahas tentang cinta itu paradoks. Kalau kalian suka dengan tema ini silahkan komen di bawah, nanti kita bakal terusin materi tentang filsafat cinta. Oke, lanjut ke perspektif pacaran. Di awal narasi gue bilang bahwa penting banget untuk mengetahui tujuan kenapa lo pacaran. Tujuan di sini maksudnya bener-bener tujuan ya, bukan yang ngasal karena punya perasaan yang menggebu-gebu, nafsu ingin membelai rambutnya atau memeluk tubuhnya, enggak. Tujuan yang gue maksud di sini adalah tujuan yang rasional. Kenapa lo harus pacaran, bukan tujuan yang abstrak. Buat kalian yang sekarang sedang pacaran atau pengen pacaran, coba tanya ke diri kalian sendiri. Apa sih tujuan gue pacaran sebenarnya? Perlu nggak sih gitu? Itu penting tuh. Kalau kalian ternyata sulit untuk menemukan jawabannya, gue saranin mending kembangkan potensi diri aja dulu. Jangan pacaran. Kenapa sih bang penting banget untuk mengetahui tujuan kenapa kita pacaran? Karena ketika lu mengetahui tujuan pacaran, itu akan menjadi tameng buat lu agar lu nggak bucin. Ketika tujuan itu melenceng dari apa yang lu bayangkan tentang pacaran, misalnya ya, tujuan pacaran tuh biar lu makin semangat untuk bekerja, ada teman curhat buat berbagi cerita. Tapi ternyata ketika lu pacaran isinya adalah tuduhan-tuduhan negatif. Lu cuman dimanfaatin doang, makin kesini duit lu makin habis gitu, kreativitas lu makin tumpul gitu misalnya ya. Dan drama-drama pasangan yang semakin menjadi-jadi. Nah, ketika lu punya tujuan yang jelas, lu bisa ngambil keputusan yang tegas untuk diri lu sendiri. Paham gak maksud gua? Kalau lu udah siap dengan mental yang seperti itu, silahkan berpacaran dengan tujuan yang jelas. Gue udah jelasin panjang lebar tentang cinta itu konflik ya. Jangan masuk telinga kanan keluar telinga kiri, please. Tapi kan cinta itu nggak butuh alasan bang. Harus punya alasan. Karena kalian manusia, bukan binatang. Mau itu cewek, mau itu cowok, gue saranin ketika kalian memutuskan ingin pacaran atau kalian jatuh cinta, usahakan kalian punya alasan kenapa kalian suka. Karena alasan inilah yang akan menjadi lampu merah buat diri lu nantinya agar nggak diinjek-injek. Misal lagi nih, contoh, ada cewek yang mencintai atau suka sama cowok karena cowok ini baik. Cowok ini tuh punya kelebihan tentang perhatian dan kelembutan. Nah, di 1 bulan pertama, si cewek menjalani sama si cowok, ini sifat si cowok tuh tetap sama, nggak berubah. Tapi di 3 bulan berikutnya, si cowok malah sering banget main tangan. Kasar, bahkan suka ngata-ngatain binatang ke ceweknya. Ceweknya banyak biru-biru tuh di muka ya, udah penganiayaan lah ibaratnya contoh doang nih. Nah, bagi kalian kaum-kaum yang ngerasa cinta itu nggak harus punya alasan, karena kalau alasan itu hilang berarti aku udah nggak cinta lagi dong sama kamu, gitu-gitu ya. Nah, makan tuh biru-biru di muka ya, jangan putus. Terus jalanin. Karena kan lu nggak punya alasan untuk mencintai. Kalau kalau udah cinta ya cinta aja, mau seperti apapun dia, gue tetap cinta, kan gitu harusnya. Ya makanlah tuh biru-biru yang ada di muka ya kan. Mau dia mukulin lu, mau dia mutilasi. Astagfirullahaladzim. Bercanda guys. Sorry gue rada sedikit kasar biar kalian paham gitu aja. Maksud gue, kita itu manusia yang diciptakan dengan akal. Mustahil rasanya kita menyukai sesuatu tanpa alasan, kecuali lu dirasukin sama setan, lu dipelet, lu nggak sadar, lu sedang gangguan jiwa dan lain sebagainya, ya. Itu mungkin tanpa alasan bisa tuh. Nah, kalau binatang kan bodo amat ya.
Kalau misalkan dia lagi pengen, ya udah, mau di pinggir jalan kek, mau di depan manusia kek, mereka bodo amat. Mau itu kucing punya selingkuhan 10 kek, bodo amat. Karena mereka melakukan itu ya berdasarkan insting aja, gak punya alasan. Tapi manusia kan enggak. Lu harus punya alasan kenapa lu mencintai, kenapa lu pacaran, dan kenapa lu suka. Itu harus jelas. Dan jika alasan itu sudah hilang dan itu menjadi toksik dalam hubungan, segera pergi dan perbaiki diri. Jangan kalau alasan itu hilang, kalian malah bunuh diri. Gak sedikit loh kasus orang rela ngebunuh hanya karena cinta, kayak kasusnya Ferdi Samba. Ini Ferdi Samba ya, yang tinggal di negeri Wakanda. Atau kasus anak pejabat pajak yang mukulin orang sampai geger otak gara-gara cinta, gara-gara ngebelain ceweknya, tanpa mikir dulu padahal dia punya otak gitu ya. Sekali lagi ini di negeri Wakanda. Dan bagi kalian yang pengen curhat sama gua, pengen ngobrol langsung sama gua kasih nomor tuh di deskripsi video. Syaratnya cuma satu sebelum nelpon ya. Perkenalkan diri dan kasih bukti screenshotan kalau lu adalah seorang pejuang cinta. Jadi biar gue tahu gitu siapa yang nelpon gue, dan gue nggak asal ngangkat telepon orang. Gue bakal kasih jadwal kapan gue kosong, dan setelah itu lu bisa curhat sepuasnya ke gue tentang masalah apapun, gratis ya. Gue pastiin gratis. Gak harus masalah cewek, relationship dan lain sebagainya. Permasalahan hidup boleh, asalkan jangan ngutang, karena gue juga gak. Jadi cinta itu harus punya alasan. Lo harus punya kontrol terhadap cinta. Ini mau cewek ataupun cowok ya sama porsinya. Gini bro ya, cinta tanpa alasan itu adalah cinta yang murni, yang gak pakai nafsu bro. Ini kalau lu masih suka jelek-jelekin mantan, gak usah sok-sokan ngomong cinta tanpa alasan, gak usah. Karena yang namanya cinta nggak ada istilah mantan. Yang ada adalah orang yang pernah kita cintai dan dia nggak ada jelek-jeleknya. Kalau mau definisi cinta yang kayak begitu. Cuman cinta yang seperti itu bener-bener cinta yang lu nggak harus memiliki bro. Kayak Laila dan Kois Majnun. Kois tuh nggak peduli Laila seperti apa. Dia nggak peduli Laila itu suka atau enggak sama dia. Si Kois tetap cinta gitu loh. Nah lu kayak gitu nggak? Cinta itu harusnya tanpa alasan. Tapi ketika lu cuma dimanfaatkan doang sama orang yang lu sayangi, lu malah ngejelek-jelekin dia setelah putus. Kan gue jadi pengen muntah. Paham ya? Cinta butuh alasan. Pacaran tujuannya buat apa? Itu harus jelas ya. Semuanya harus jelas, karena ini berkaitan dengan hidup lu dan perubahan karakter pada akhirnya. Oke? Quote terakhir dalam video kali ini adalah memanusiakan manusia adalah ketika kita mempergunakan akal kita. Terkadang manusia bisa menjadi binatang ketika dia hanya mengandalkan nafsunya. Semangat para pejuang cinta.